Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Apoteker Yosi Darmirani, Sarjana Farmasi Magister Kesehatan Masyarakat Magister Farmasi. Saya merupakan dosen tetap di program studi pendidikan profesi apoteker, program profesi, Fakultas Farmasi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Adapun latar belakang pendidikan saya menyelesaikan pendidikan program studi Sarjana Farmasi dan lulus di tahun 2018. Kemudian saya lanjutkan ke tahap program studi pendidikan profesi apoteker dan lulus pada tahun 2020. Kemudian saya juga melanjut ke tahap magister, saya mengambil Magister Kesehatan Masyarakat dan lulus pada tahun 2021 di Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Tidak terhenti sampai di situ, untuk bisa mengembangkan dan memperdalam ilmu di bidang kefarmasian saya memutuskan untuk mengambil Magister Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang video pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu farmakoterapi terapan. Nah, farmakoterapi terapan ini merupakan mata kuliah dengan beban SKS 2 SKS dan diajarkan pada semester pertama. Kemudian, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu menguasai konsep dasar farmakoterapi terapan dan juga mampu menguasai konsep dasar dari hipertensi, baik dari segi definisi, kemudian manifestasi, kemudian tata laksana terapi, dan mampu mengevaluasi interaksi obat sehingga dapat melihat pengobatan ataupun dapat menganalisis terapi pengobatan yang komprehensif serta rasional. Kemudian dalam perkuliahan farmakoterapi terapan ada beberapa bahan kajian yang akan diberikan kepada mahasiswa, diantaranya yaitu pendahuluan farmakoterapi terapan, kemudian pengkajian dan interpretasi data pasien, kemudian interpretasi data klinis dan laboratorium, kemudian pelayanan informasi obat, komunikasi, informasi, dan edukasi, drug related problems, konsep dasar hipertensi, pengkajian klinis pasien hipertensi, dan tujuan terapi penata laksanaan non-farmakologis hipertensi sampai kepada penyelesaian kasus hipertensi secara komprehensif. Untuk mendukung materi-materi tersebut, saya menggunakan beberapa sumber literatur dari beberapa sumber literatur yang relevan, diantaranya adalah penggunaan buku-buku. Salah satu buku yang digunakan adalah buku hasil karya saya yang berjudul Dasar-Dasar Farmakologi Klinis. Proses pembelajaran di kelas memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, saya senantiasa menyiapkan materi dan rencana pembelajaran semester sebelum memulai setiap sesi perkuliahan. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan 3 prinsip utama pembelajaran. Yang pertama yaitu penyampaian materi atau delivery, di mana materi disajikan dalam bentuk slide presentase dengan bahasa yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Untuk memperkaya pemahaman, saya menggunakan beragam metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, kemudian saya melakukan diskusi kelompok, kemudian juga sesi tanya jawab, dan yang terakhir analisis studi kasus. Yang kedua, interaction. Interaksi di kelas merupakan elemen penting. Kenapa? Terutama dengan jumlah mahasiswa yang lumayan banyak, saya mendorong komunikasi aktif melalui tanya jawab, kemudian juga melalui diskusi kelompok, serta dialog terbuka agar mahasiswa dapat saling berbagi pengetahuan dan mengembangkan pemikiran yang kritis. Yang ketiga, penilaian ataupun assessment. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspek yang dipertimbangkan itu seperti aktivitas partisipatif diberikan bobot 5%, kemudian hasil proyek diberikan bobot 50%, kuis 5%, tugas 5%, dan kemudian ujian tengah semester 15%, serta ujian akhir semester 20%, yang keseluruhan nilai tersebut akan diakumulasikan pada nilai akhir di semester tersebut. Baiklah, sekian pemaparan saya terkait dengan mata kuliah farmakoterapi terapan, dan mari secara bersama-sama kita melihat video pembelajaran saya di kelas dengan topik hipertensi.
Sudah siap semua untuk menerima pembelajaran dari saya? Sudah siap? Sebelum kita belajar, saya mau absensi dulu. Ada absensinya? Baik, untuk kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan farmakoterapi terapan di asuhan kefarmasian dalam penyakit hipertensi. Jadi nanti seluruhnya akan kita bahas terkait dengan hal-hal hipertensi. Namun apa sajakah yang akan kita bahas di hipertensi ini sesuai dengan CPMK yang ada ya. Jadi nantinya mahasiswa mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional. Jadi diharapkan ketika saya sudah menjelaskan terkait dengan hipertensi, seluruh mahasiswa mampu menjelaskan tentang hipertensi ini secara profesional. Profesional yang dimaksud di sini adalah mampu mengaplikasikan ilmunya ya untuk bisa diaplikasikan secara kefarmasian begitu, karena standarnya ini semua sudah apoteker begitu. Kalau tadi masih di S1 mungkin hanya sekedar pemahaman, tapi kalau di apoteker pada saat ini kita harus bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat ini ke dalam dunia kefarmasian, salah satunya adalah melakukan asuhan kefarmasian. Begitu ya. Oke. Kemudian untuk sub CPMK kita ya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi ya. Nanti kemudian ada epidemiologi, kemudian sampai kepada komplikasi hipertensi. Jadi nanti seluruh mahasiswa akan mendapatkan bagian-bagian ini supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan kasus hipertensi. Ya, nanti di akhir kita akan ada penyelesaian kasus hipertensi. Jadi saya berharap seluruhnya bisa memahami dari awal sampai akhir pematerian ini akan disampaikan. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi tujuan pembelajaran di pagi hari ini yang pertama itu adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar farmakoterapi terapan ya untuk terapi asuhan kefarmasian hipertensi. Jadi farmakoterapi terapan itu diharapkan mampulah melekat di seluruh mahasiswa ya, supaya apa? Supaya bisa memilih terapi yang baik dan benar dan rasional terkait dengan hipertensi. Begitu ya. Yang kedua, agar mahasiswa mengetahui tata laksana pengobatan pasien hipertensi ini tadi ya. Jadi kita bisa memilih terapi pengobatan mana yang paling tepat untuk pasien hipertensi. Begitu ya. Jadi pasien hipertensi itu kan banyak ya, banyak sekali klausalnya, sehingga kita butuh melihat dari segi manakah dia yang paling baik diberikan terapinya. Begitu ya. Terapi itu ada yang dia terapi secara farmakologis, ada terapi secara non farmakologis. Oke. Kemudian yang ketiga, capaian mahasiswa itu untuk pembelajaran di hipertensi ini kita berharap apa? Berharap agar mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan hipertensi. Ini tadi ya. Jadi kalau sudah tahu definisinya, kalau sudah tahu konsep dasarnya, kalau sudah tahu bagaimana cara pengelolaan farmakoterapi terapan yang baik dan benar, maka harus mampu juga menyelesaikan kasus. Begitu ya. Karena kita sebagai seorang apoteker dituntut untuk bisa menyelesaikan kasus pasien. Dalam hal apa, Bu? Dalam hal pengobatan. Sehingga farmakoterapi terapan ini harus sangat mampu dikuasai. Gitu ya. Kita masuk. Oke, tadi kita sudah cerita tentang farmakoterapi. Jadi secara luas ya, secara luas farmakoterapi terapan itu apa sih sebenarnya begitu ya. Jadi dia adalah penerapan ilmu farmakologi ya, penerapan ilmu multidisiplin ya yang dapat menentukan terapi obat efektif, terapi obat aman, terapi obat yang rasional ya. Kemudian terapi obat yang dapat dipantau secara terus-menerus. Ya, sehingga disebut dengan multidisiplin ilmu. Itulah farmakoterapi terapan. Ya. Nah, kemudian apa yang membedakan ya farmakoterapi terapan kali ini? Kita akan membahas ilmu farmakoterapi terapan dalam penyakit hipertensi, begitu. Ya, jadi farmakoterapi terapan itu kan dia luas ya cakupannya. Ada yang farmakoterapi terapan terkait dengan penyakit A, B, dan C, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita bahas tentang hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena secara
peningkatan prevalensinya menurut jurnal penelitian sudah dinyatakan bahwasannya hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya sangat tinggi, ya. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun selalu naik angka kejadian dari hipertensi. Sehingga hipertensi ini merupakan salah satu kasus yang sangat menarik untuk bisa kita bahas. Begitu, ya. Oke, coba perhatikan, ya. Jadi kita lihat secara definisial dulu terkait dengan hipertensi, karena memang hipertensi ini sangat melekat di kita, ya, karena banyak sekali orang-orang yang terkena hipertensi tadi berhubungan dengan apa? Prevalensi. Jadi secara definisial itu benar bahwasannya hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah, ya, yang nantinya berhubungan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Namun tekanan darah yang meningkat ini kan ada ukurannya, ada batas maksimal, ya, ataupun ada ukuran normal dan ada ukuran tidak normal, gitu, ya. Kita lihat konsep dasar dari hipertensi ini sendiri, ya. Kemudian, nah ini, kenapa kita belajar hipertensi, Bu, di rumah sakit? Kenapa kita harus belajar hipertensi, Bu, di apotik? Kenapa harus belajar hipertensi di puskesmas, di industri, di PBF juga seperti itu? Karena keseluruhan itu dia berkesinambungan. Kalau saya cerita tentang hipertensi di rumah sakit, berarti saya cerita tentang kasusnya. Tapi kalau saya cerita tentang hipertensi di industri, berarti saya cerita tentang apa? Obatnya, kan gitu ya. Bagaimana caranya ketika saya berada di industri farmasi mampu membuat pengobatan, mampu membuat obat-obatan yang dapat mengurangi hipertensi ini tadi, gitu. Nah, jadi itulah disebut dengan farmakoterapi terapan dalam ilmu kefarmasian yang sangat luas, begitu, ya. Kemudian, nah, kita mau lihat, ya, kita mau lihat sebenarnya di dalam ilmu kefarmasian itu sebenarnya apa sih yang paling penting untuk kita bahas di hipertensi ini? Yang paling penting itu adalah terkait dengan teknik pengukuran juga. Ya, terkadang ada orang yang diukur di X 160, diukur di Y 180, kan gitu ya. Nah, artinya tahapan pengukuran itu tidak terstandarisasi, sehingga alat ukur yang kita gunakan pada saat melakukan pengukuran tekanan darah juga harus terstandar, gitu ya. Jadi itu salah satu syaratnya, harus menggunakan alat ukur yang terstandar. Sekarang sudah banyak sekali alat-alat ukur untuk tekanan darah itu yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah, sehingga kita dibutuhkan untuk bisa memeriksa tekanan darah itu dengan hal yang sangat standar, begitu, ya. Nah, ini kalau kita cerita tentang kadar normalnya, ya, berapa tekanan darah normal? Berapa? Oke, 120/80 itu kalau seandainya dia dalam keadaan normal. Kapan dikatakan dia tidak normal? Ketika, Bu, dia berada di atas atau jauh lebih di bawah keadaan normal tadi, begitu. Nah, sekarang karena kita belajarnya terkait dengan farmakoterapi terapan, maka kita harus menerapkan itu di penyakit-penyakit tertentunya. Bagaimana kalau seandainya tekanan darah yang kita lihat ini adalah tekanan darah untuk orang yang punya penyakit penyerta? Berapa tekanan darahnya? 140/80. Oke, jadi tekanan darah untuk orang yang dia hipertensi plus penyakit penyerta adalah 140/80. Oke, ya. Jadi kita harus bisa melihat itu dulu sehingga kita bisa menentukan nantinya apa-apa saja yang perlu kita lihat, ya, apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk pemilihan terapi pengobatan. Nah, coba perhatikan di sini, ya. Coba perhatikan di sini. Di sini ada algoritma tata laksana terapi hipertensi bagi orang dewasa, ya. Oke.
tata laksana ini diberikan untuk apa? Untuk bisa kita memberikan intervensi kepada si pasien, terapi pengobatan mana yang perlu dilakukan. Maka saya selalu menyampaikan, ketika kita berbicara tentang farmakoterapi terapan, apalagi ini hubungannya dengan hipertensi, tidak semuanya ceritanya tentang obat. Ya, karena terapi itu kan ada dua, ada farmakologis dan ada yang non farmakologis. Mana yang non farmakologis ini? Ya, kita ubahlah pola hidup. Ya, pola hidup itu mampu menurunkan tekanan darah. Benar atau salah? Benar, karena sudah ada penelitian yang menyatakan bahwasannya si pola hidup mampu menurunkan tekanan darah. Salah satu contohnya apa, Bu? Mengurangi asupan garam yang masuk ke dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya tekanan darahnya tidak meningkat. Begitu. Ya. Oke, dari tata laksana ini, salah satu contoh pengobatan yang akan dilakukan adalah dilakukannya terapi yang kombinasi, ya. Mana yang diperbolehkan untuk dikombinasi? Adanya AC atau ARB plus CCB. Saya tanya satu orang, silahkan jawab. Apa contoh golongan obat ARB? Ayo angkat tangannya. Oke, silahkan. Oke, benar? Benar ya, jadi contohnya salah satunya adalah valsartan ya, merupakan obat dari golongan ARB, begitu ya. Ini juga sama, algoritma juga, ini merupakan cara kita melihat secara keseluruhan untuk farmakoterapi terapannya. Salah satunya adalah dengan mengubah gaya hidup tadi ya. Kita berolahraga, kemudian kita menurunkan asupan garam gitu ya. Kalau di farmakologisnya apa, Bu? Farmakologisnya banyak sekali. Makanya kita harus lihat dia berdasarkan pemilihan terapi yang benar dan tepat serta rasional. Ya, karena benar saja belum tentu rasional. Oke. Nah, jadi di pengkajian data pasien ini ya, dilihat dari slide yang ada. Data itu kalau untuk pasien dikaji, ada namanya data SOAP. Ya. Apa yang selalu kita bilang SOAP, Bu, gitu. Kenapa? Karena kita mau lihat dulu pengkajian data. Jadi kalau kita mau lihat pengkajian data, lihatlah data dari SOAP-nya. Di mana kita dapat itu? Di rekam medis, boleh. Di mana ya, Bu? Di buku status pasien. Ya, jadi ketika kita membedah kasus harus kita lihat itu buku status pasien. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasannya dia hipertensinya grade apa, begitu ya. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah menyampaikan bahwasannya si hipertensi ini ya harus mampu kita obati berdasarkan pemilihan terapi yang tepat. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa itu hipertensi, ya, kemudian konsep dasarnya bagaimana, ya, kemudian kita harus beralih kepada apa? Kepada pemilihan kasus-kasusnya, supaya apa? Supaya bisa diselesaikan, gitu, ya. Jadi pengkajian datanya itu sangat harus diselesaikan dengan baik dan benar dan tuntas, gitu, ya. Oke, nah ketika kita melihat suatu data, ya, kita harus bisa menentukan masalah klinis. Ya, kita harus bisa menentukan masalah klinis. Masalah klinis ini maksudnya gimana, Bu? Ketika ada rujukan, ketika ada rujukan nilai laboratorium si pasien, disitulah kita lihat ada masalah klinis atau tidak. Ya, dari mananya? Dari batas normalnya. Ketika dia di atas, berarti kita harus lihat mana yang berhubungan dengan obat antihipertensinya, ya, hipertensi. Kalau dia di bawah, berarti kita harus lihat mana yang berhubungan dengan terapi hipotensi, gitu, ya. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, ya, ada tata laksana non farmakologis, ya. Kemudian ada golongan obat antihipertensi. Salah satu golongan obat antihipertensi adalah golongan
ACI ya. Apa contohnya? Captopril. Oke. Oke. Terkait dengan captopril, ketika kita melekatkan captopril ini dengan kasus, nah apa yang perlu kita lakukan ketika seseorang yang sedang terkena hipertensi, ya, kemudian kita menggunakan antihipertensi untuk pasien tersebut, kita gunakanlah dia captopril. Nah, kemudian setelah kita gunakan captopril, ternyata si pasien batuk kering, begitu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai seorang apoteker untuk bisa mengaplikasikan terapi yang baik dan benar? Apa? Mengganti? Oke, mengganti dengan ARB. Kira-kira obat antihipertensi dari golongan ACI tadi, contohnya captopril, ya, kan dia nantinya akan bisa nih. Nah, kira-kira reseptor apa yang meningkat? Bradikinin. Ya, jadi bradikinin itu merupakan salah satu reseptor yang akan meningkat ketika si captopril masuk ke dalam tubuh digunakan secara terus-menerus, ya. Sehingga orang yang menggunakan captopril itu dia akan terjadi yang namanya batuk kering. Ya, salah satu efek sampingnya tersebut, ya. Apa kegunaan kita melihat itu secara farmakoterapi terapan? Gunanya kita adalah untuk menelaah ternyata terapi pengobatan untuk pasien hipertensi yang menggunakan captopril tapi dia akan terjadi efek samping, seharusnya dia diganti menggunakan ARB gitu. Kenapa? Karena dia tidak menyebabkan terjadinya batuk kering, sehingga penggunaan terapinya juga harus diganti. Itulah salah satu contoh yang dapat kita berikan, ya, untuk dapat menyelesaikan kasus terapi ini dalam bagian penyakit hipertensi, gitu, ya. Oke, ada yang ingin bertanya terkait apa yang sudah saya sampaikan? Izin Bu, saya izin bertanya Bu, seberapa penting farmakoterapi terapan dalam memilih terapi pengobatan? Oke, baik. Kalau seberapa pentingnya, ya, jadi kalau pentingnya sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau tidak tepat dalam hal, ya, pemilihan terapi pengobatan, maka tidak tepat pula lah sasaran yang ditujukan kalau kita mau melakukan terapi pengobatan. Jadi terapi pengobatan itu kita pilih sesuai dengan terapi yang baik dan rasional, kemudian baru dia dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, kalau tidak tepat dia berarti tidak bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Ketika pasien berobat kepada kita, meminta obat kepada kita, ya, kualitas hidup pasien seharusnya meningkat atau menurun? Meningkat, ya. Karena apa? Karena tujuan dari terapi pengobatan adalah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Kalau tidak bisa menetapkan terapi pengobatan yang baik dan benar, maka kualitas hidup pasien akan menurun. Begitu, ya. Oke? Baik, kemudian kita masuk kepada monitoring, ya, monitoring efektivitas dan keamanan dalam terapi pengobatan kepada pasien hipertensi, ya. Jadi monitoring itu perlu kita lakukan supaya apa? Supaya bisa mengevaluasi, ya. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam hal monitoring pengobatan itu adalah dengan adanya pengisian lembar untuk DRP, Drug Related Problems. Jadi lembar penilaian itu akan kita lihat, akan kita cek, ya, kemudian kita analisis, ya. Seharusnya dia berada pada rentan dosis berapa, ya, kemudian terjadi efek samping atau tidak, ada interaksi obat atau tidak, begitu. Nah, jadi di lembar cek untuk DRP itu nanti kita bisa tahu segalanya, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan pengobatan-pengobatan yang sudah kita berikan. Apakah memang dia sudah tepat dosis, ya? Apakah dia memang sudah tepat tepat pasien? Jangan-jangan pasiennya juga terjadi kesalahan dalam pemberian obatnya, begitu, ya. Kemudian apa lagi? Ada tepat
Tepat waktu pemberian obat ya. Jadi tepat waktu pemberian obat itu juga merupakan salah satu bagian evaluasinya kita ya. Jadi jangan sudah kita berikan obatnya sudah betul tapi kita nggak mengevaluasi apakah obat yang diberikan itu sudah dikonsumsi secara baik atau tidak. Sudah dikonsumsi dengan benar atau tidak. Mana yang dinyatakan benar? Ketika obat yang diberikan itu ya kemudian dikonsumsi sesuai dengan aturannya. Kalau kita bilang kepada pasien, ini Pak obatnya 3 kali sehari, 2 kali sehari, pasien minum sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, itu namanya sudah tepat waktu pemberian obat ya. Kemudian apalagi? Bagaimana caranya kita memberikan terapi pengobatan yang sangat layak kepada pasien supaya apa? Supaya hal-hal yang terkait dengan pengobatan tersebut disampaikan secara baik. Jadi kalau pasien ini tidak tersampaikan secara baik hal-hal yang perlu dilakukannya dalam pengobatan tersebut, dikhawatirkan ya pengobatannya tidak terjadi secara optimal, bahkan maksimal begitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita ini terkait dengan penjelasan saya dari hipertensi ya, baik dari segi farmakoterapi maupun hipertensinya. Nah, sekarang silahkan seluruhnya membuat kelompok-kelompok kecil untuk bisa kita membahas terkait dengan kasus. Oke, baik ya. Sekarang kan duduknya sudah per kelompok. Jadi per kelompok ini tujuannya adalah supaya bisa berdiskusi dengan baik ya untuk penyelesaian kasus hipertensi. Saya bacakan kasusnya ya. Nanti saya akan bacakan juga perintah dari kasus tersebut. Ya, silahkan didengarkan. Jadi interpretasinya ada data di mana datanya seorang pasien itu dia memiliki tekanan darah dengan nilai 166/98 mmHg. Ya. Kemudian si pasien ternyata mengalami DM tipe 2. Setelah dia mengalami DM tipe 2, ternyata dia juga obesitas. Nah, kemudian dicek GFR-nya. GFR-nya dalam keadaan normal. Ya. Kemudian dia lupa menggunakan obat yang diberikan ini. Lupanya sampai ke 2 sampai 3 kali. Ya, lupa menggunakan obat. Nah, interpretasinya adalah ya akan terjadi resiko kardiovaskular yang meningkat ya. Kemudian apalagi akan terjadi ketidakpatuhan yang terlalu signifikan ya. Kemudian instruksi kasusnya adalah silahkan analisis terapi pengobatan yang rasional terhadap pasien tersebut. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan tugasnya per kelompok ya. Silahkan maju dulu per kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Baik, untuk seluruhnya silahkan berhadap dulu ke depan ya. Jadi karena tugasnya sudah dikumpulkan ya, kemudian analisis kasusnya juga sudah dikerjakan, waktu pembelajaran juga sudah habis. Jadi saya berharap seluruh pembelajaran yang sudah disampaikan tadi mampu diterima ya, kemudian bisa menyelesaikan tujuan dari pembelajaran ini tadi ya, seharusnya bisa tercapai begitu ya. Jadi dari saya silahkan nanti diperbanyak lagi, diperluas kembali cakupan ilmunya terkait dengan hipertensi begitu. Terima kasih banyak untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.